Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Rifan dan juga Nanti Nur Zainah. Kami di sini akan membahas tentang analisis data kuantitatif, yang mana ini berkaitan dengan proposal skripsi kami, yang nantinya itu ada pembahasan tentang data kuantitatif. Maka dari itu, sebelum kita melakukan penelitian, sebelum kita melakukan pengamatan, maka kita harus mengetahui dulu cara-cara, langkah-langkah, dan pengertiannya. Dan kita harus memahami analisis data kuantitatif tersebut. Baik, langsung saja. Untuk memahami analisis data kuantitatif, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Analisis data kuantitatif adalah tulang punggung penelitian yang berfokus pada angka dan statistik. Proses ini mengubah data numerik menjadi kesimpulan yang objektif dan terukur, memberikan gambaran yang jelas, yang akurat, yang terstruktur, dan juga mengenai suatu fenomena atau suatu kejadian yang terjadi dalam yang ingin kita teliti atau kita amati nantinya. Apa itu analisis data kuantitatif? Analisis data kuantitatif sendiri adalah proses mengolah data berbentuk angka untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan terukur. Data diperoleh melalui angket, melalui tes, skala, atau pengukuran numerik. Jadi, data ini juga diambil daripada kita nanti men-share kuesioner, angket, ataupun kita melakukan tes, skala penelitian, atau pengukuran numerik. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan gambaran yang jelas, yang akurat dan terukur mengenai suatu fenomena yang terjadi, memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan berapa banyak ataupun berapa sering sih ya orang ini melakukan itu. Nah, itu merupakan salah satu gambaran yang jelas dan akurat. Selanjutnya itu ada ciri-ciri dari kunci analisis kuantitatif. Adapun analisis kuantitatif ini ataupun fenomena yang terjadi tadi itu ada ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan angka dan statistik, yang mana ini berfokus utamanya pada data numerik dan juga metode statistik untuk interpretasi, yang mana ini lebih berfokus utamanya untuk data numerik ya teman-teman. Terus yang kedua adalah objektif dan dapat diuji ulang, yang mana ini hasilnya nantinya akan minim bias personal dan juga bisa diverifikasi secara independen, atau hasilnya ini banyak juga dilakukan secara personal, secara pribadi terlebih dahulu, karena kita lebih ke mengetahui individunya atau kita mengetahui secara kuesioner tadi salah satunya ataupun secara angket tadi. Terus yang ketiga adalah cocok untuk data yang besar. Kenapa cocok? Adalah karena efektif. Efektif dalam artian untuk menganalisis set data yang besar dan juga kompleks. Yang keempat yaitu mengukur hubungan variabel, yaitu menjelaskan seberapa besar, seberapa sering, seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut. Oke baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, saat ini saya Nur Zainah akan menguraikan tentang macam-macam analisis data kuantitatif. Macam-macam analisis data kuantitatif. Secara umum, ada 5 jenis data kuantitatif yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua ada analisis inferensial, yang ketiga ada analisis komparatif, yang keempat ada analisis korelasional, dan yang kelima itu ada analisis regresi. Nah, masing-masing ini tuh memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Nah, maka dari itu, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini itu digunakan untuk menggambarkan data itu apa adanya tanpa melakukan pengujian lebih lanjut. Biasanya, analisis ini tuh menjawab pertanyaan sederhana seperti berapa, berapa banyak, atau seberapa besar. Contohnya itu meliputi mean atau nilai rata-rata, median, modus, presentase, dan distribusi frekuensi. Nah, analisis deskriptif ini itu sering digunakan di langkah awal penelitian untuk memberikan gambaran umum terhadap data yang dikumpulkan. Selanjutnya itu ada analisis inferensial. Nah, analisis inferensial ini itu digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Nah, analisis ini tuh termasuk statistik lanjutan. Kenapa? Karena bertujuan untuk melihat hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara variabel. Nah, beberapa teknik yang termasuk analisis inferensial itu tuh antara lain ada uji T, ada uji F atau ANOVA, ada korelasi, ada regresi, dan juga ada C-square. Nah, dengan analisis ini itu peneliti itu bisa mengetahui apakah sebuah perlakuan itu berpengaruh atau apakah hubungan antara variabel itu signifikan atau tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada analisis komparatif. Nah, analisis komparatif ini tuh digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih. Contohnya membandingkan nilai belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, atau juga hasil belajar antara dua kelas dengan metode pembelajaran yang berbeda. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok.
Nah, selanjutnya itu ada analisis korelasional. Nah, analisis korelasional ini tuh digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antar dua variabel. Contohnya, hubungan antar motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, yang perlu diingat adalah analisis ini tuh tidak melihat sebab akibat, hanya seberapa kuat sih atau ke arah mana sih hubungan antar variabel tersebut. Terus yang terakhir ada analisis regresi. Nah, analisis regresi ini tuh digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya, pengaruh penggunaan media pembelajaran itu terhadap hasil belajar siswa. Nah, jadi regresi ini tuh lebih fokus pada hubungan sebab akibat, yaitu apakah suatu variabel itu tuh benar-benar mempengaruhi variabel lain atau tidak. Baik, untuk memberikan gambaran lebih jelas, kami di sini akan memberikan contoh penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Nah, analisis yang digunakan adalah termasuk analisis inferensial. Kenapa? Karena bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan media audio interaktif terhadap kemampuan mendengar siswa. Dengan judul penelitian efektivitas media audio interaktif dalam meningkatkan kemampuan mendengar atau maharah istima siswa kelas 9. Nah, dengan tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui apakah penggunaan audio interaktif itu dapat meningkatkan kemampuan mendengar siswa kelas 9. Langkah-langkah penelitiannya yaitu yang pertama itu dilakukan pretest. Nah, siswa itu diberikan tes mendengar 20 soal dialog berbahasa Arab. Nah, setelah itu, hasil menunjukkan nilai rata-rata siswa itu adalah 55, yang mana kemampuan mendengar mereka itu tergolong masih rendah. Setelah itu dilakukanlah intervensi, yaitu penerapan daripada media audio interaktif tersebut. Nah, selama 3 pertemuan, siswa itu diberi pembelajaran menggunakan media audio interaktif. Nah, media ini tuh berisi dialog, latihan pengulangan, soal pilihan ganda, dan isi yang singkat. Setelah intervensi tadi, siswa itu mengikuti tes yang sama. Terus, dan nilai rata-rata itu menunjukkan ada peningkatan, yaitu menjadi 78, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan tersebut. Terus selanjutnya itu dilakukanlah analisis statistik. Nah, untuk membuktikan peningkatan ini digunakan uji T. Nah, hasilnya itu T hitung sama dengan 7,85 itu lebih besar daripada T tabel 2,04, yang artinya perbedaan sebelum dan sesudah itu terdapat perlakuan signifikan. Nah, kesimpulan daripada ini adalah dari hasil analisis tadi itu dapat disimpulkan bahwa media audio interaktif itu efektif meningkatkan kemampuan mendengar siswa kelas 9. Lagi bersama saya Muhammad Rifan. Setelah tadi dijelaskan tentang macam-macam analisis data kuantitatif dan juga contoh-contohnya, maka yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan dari analisis data kuantitatif. Adapun untuk kelebihan analisis data kuantitatif sendiri, yang pertama adalah objektif, yang mana hasil bebas dari bias karena berbasis angka dan fakta. Jadi memang real kita melakukan angket, terus juga berbasis dengan angka, dan juga itu nyata hasilnya kita melakukan sendiri dengan melihat fenomena yang terjadi tersebut. Terus yang kedua adalah dapat digeneralisasi, yang mana ini cocok untuk menarik kesimpulan pada populasi atau kesesuatuan yang besar atau kejadian yang besar. Terus yang ketiga itu adalah cepat dan efisien, yang mana dianalisis dengan bantuan software, SPSS, Excel, dan yang lainnya. Terus yang keempat adalah tepat dan juga terukur, akurasi yang tinggi, terutama dengan data yang besar dan rapi, karena itu secara data yang real atau fakta. Di balik kelebihan daripada analisis data kuantitatif itu pastinya terdapat dong kekurangannya. Nah, dalam kekurangan analisis data kuantitatif itu yang pertama itu kurang mendalam memahami makna di balik data. Kenapa? Karena fokus pada angka. Nah, yang kedua itu sangat bergantung pada kualitas instrumen. Nah, jika angket itu tidak valid, hasil juga tidak valid. Nah, terus yang ketiga itu tidak cocok dengan fenomena subjektif seperti emosi atau pengalaman pribadi. Yang keempat itu membutuhkan banyak responden agar hasil itu tuh lebih akurat. Dan yang terakhir itu ada tidak fleksibel. Kenapa? Karena semua itu harus diukur dengan angka. Nah, demikian tadi adalah penjelasan mengenai pengertian dan analisis data kuantitatif serta ciri-cirinya. Terus juga ada macam-macam analisis data kuantitatif, terus contohnya dalam penelitian serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik, itu saja penjelasan singkat tentang materi analisis data kuantitatif dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Saya dan Muhammad Rifan tadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.